Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula anak-anakku yang terkasih. Seperti yang sudah diwartakan di dalam warta gereja, bahwa kita akan bersama-sama merayakan dan menerima sakramen perjamuan sebagai wujud pemeliharaan iman kita kepada Tuhan Yesus. Sama seperti bulan April yang lalu ketika kita merayakan dan menerima perjamuan Paskah. Sakramen perjamuan besok hari Minggu tanggal 19 Juli tahun 2020 masih kita rayakan dan kita terima dari rumah kita masing-masing. Nah, untuk saat ini bersama-sama kita diajak untuk mempersiapkan hati kita, mempersiapkan diri kita masing-masing di dalam pendadaran saat ini. Bersama mari kita awali dengan kita memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan Kidung Jemaat 27, bait yang pertama sampai bait yang kelima. Meski tak layak diriku. Tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang, Yesus padamu. Sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mulah pembasuhnya. Ku datang Tuhan padamu. Terombang-ambing berkeluh, gentar di kancah kemelut. Ya anak domba Allahku, ku datang kini padamu. Sebagaimana adaku celaka buta dan  dan keluh segala
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, bersama-sama mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang Maha Baik, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama bersekutu meskipun kami dari rumah masing-masing. Namun Roh Tuhan berkenan menyatukan kami untuk kami bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan lebih dari itu ya Tuhan, bersama-sama saat ini kami ingin mempersiapkan hati dan diri kami di dalam menyambut undangan Tuhan untuk merayakan dan menerima sakramen perjamuan. Bersama malam hari ini kami hendak mempersiapkan hati dan kehidupan kami menerima sakramen perjamuan. Untuk itu hadirlah di tengah-tengah persekutuan kami. Hadirlah di tengah-tengah pendadaran kami. Dan sebelum kami bersama-sama memberikan kesaksian untuk ikut ambil bagian di dalam sakramen perjamuan, kami akan mendasari dengan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Untuk itu ya Tuhan, tolonglah kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dilayakkan dan dimampukan untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu pula, sehingga apa yang disampaikan semuanya seturut dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula anak-anakku yang terkasih. Bersama-sama kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Namun sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan, kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 40. Bait yang pertama, kedua, bait yang keempat dan yang kelima. Ajaib benar anugerah. Ajaib benar anugerah, pembaru hidupku. Ku hilang buta bercela oleh aku sembuh. Kendaikan insafku cemas sekarang ku lega. Syukurku bebanku telah lepas berkat anugerah. Dapat janji yang teguh, ku harap sabdanya dan Tuhanlah perisaiku tetap selamanya.
Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan dan anak-anakku yang terkasih, malam hari ini bersama-sama sejenak kita akan merenungkan firman Tuhan. Dan judul renungan pada malam hari ini adalah belajar dari pelandu. Belajar dari pelandu. Satu ayat di dalam Amsal pasal 30 ayat 26 di sana mengatakan, pelandu bangsa yang lemah, tetapi membuat rumahnya di bukit batu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pelandu ini adalah sejenis mamalia yang berukuran kecil. Hewan ini masih tergolong keluarga rusa, tetapi ukurannya atau ukuran pelandu dewasa itu kira-kira hanya sebesar kelinci. Hewan ini kecil, hewan ini lemah dan tidak memiliki senjata apapun yang bisa melindungi dirinya. Mereka atau pelandu ini tidak memiliki tubuh yang besar, mereka tidak memiliki sistem pertahanan yang mumpuni, tidak memiliki bisa atau gigi-gigi yang tajam dan lain sebagainya. Bayangkan jika hewan berukuran kecil ini berkeliaran dengan bebas di hutan belantara, pelandu ini akan dengan mudah menjadi santapan hewan-hewan lain yang lebih besar darinya. Burung elang misalnya akan dengan mudah menyambar pelandu ini dan memangsanya. Ular dan hewan-hewan buas yang lain akan dengan mudah memangsanya. Nah, lantas bagaimana pelandu ini mampu melindungi dirinya? Ternyata saudara-saudara, pelandu ini cukup bijaksana. Bijaksana di dalam membuat rumahnya di atas bukit batu. Pelandu melindungi dirinya dari keganasan rimba dengan cara berlindung di balik pebukitan yang ada, di balik batu-batu yang ada di bukit, yang tentu letaknya agak tinggi. Dan jika tidak demikian, rasanya mustahil jika pelandu untuk dapat bertahan di dalam hidupnya. Nalurinya menyadari bahwa dirinya akan jauh lebih aman jika berada di perbukitan dan berlindung di balik batu ketimbang berada di bawah di mana ada banyak predator yang siap untuk memangsa mereka dengan seketika. Nah, salah satu hikmat mengenai 4 hewan kecil yang ada di dalam Alkitab, khususnya Amsal pasal 30, adalah mengenai pelandu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat ini sungguh menarik. Karena di sana menggambarkan bagaimana seekor hewan yang lemah, yang kecil, dan mampu bertahan di dalam kehidupannya dengan cara yaitu membangun rumahnya, perlindungannya di bukit batu. Pelandu, bangsa yang lemah, tetapi yang membuat rumahnya di bukit batu.
Di dalam Mazmur pun kita bisa mendapatkan gambaran mengenai pelandu ini yang bisa juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Misalnya Mazmur 104. Mazmur 104 ayat 18 di sana mengatakan, bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelandu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak jauh berbeda dengan pelandu. Kita manusia pun sangat lemah. Terjangan masalah, badai problema hidup, goncangan-goncangan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi sehari-hari, cepat atau lambat akan membuat kita menjadi lemah, akan membuat kita menjadi tidak berdaya. Nah, ketika hal seperti itu terjadi, maka celah untuk masuknya dosa pun akan terbuka lebar. Betapa rentannya kita, betapa rentannya manusia, seperti pelandu. Nah, oleh karena itu, bersama-sama mari kita belajar dari cara bertahan hidup dari hewan kecil dan lemah ini, yaitu pelandu. Yang berikutnya, saudara-saudara, mengapa harus di atas bukit batu pelandu itu membuat rumahnya? Mari sejenak kita lihat apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-24 dan ayat 25 yang mengatakan demikian. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi dikatakan, rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Bagi orang yang mau mendengar, bagi orang yang mau melakukan firman Tuhan, mereka tidak akan gampang goyah karena mereka akan tetap kokoh bagaikan rumah yang didirikan di atas batu. Bagaimana sebaliknya? Ayat 26 dan 27 dari Matius 27 ini menjelaskan yang terjadi jika sebaliknya. Tetapi setiap orang dikatakan yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita menyadari bahwa sekuat-kuatnya kita manusia, kita tetaplah manusia yang lemah. Hendaklah kita mau membangun hidup kita di atas batu. Rumah yang dibangun dengan pondasi kuat tentu tidak akan mudah roboh meskipun digoncang angin badai sekalipun.
Selanjutnya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sejenak kita fokus pada kata batu itu. Di dalam Perjanjian Lama dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan bukit atau gunung batu tidak lain adalah Tuhan Allah sendiri. Banyak sekali ayat yang menyebutkan hal itu. Contohnya misalnya di dalam Mazmur 118. Mazmur 18 ayat yang ke-32 di sana dikatakan, sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu kecuali Allah kita? Atau mungkin bisa kita melihat di ayat yang lain. Di ayat selanjutnya dari Mazmur 18 ini. Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku, dan penyelamatku. Allahku, gunung batuku, tempat berlindung, perisai, tanduk keselamatan, kota bentengku. Itulah yang diungkapkan oleh Daud. Daud sepertinya begitu menyadari bahwa gunung batu tempat perlindungan yang kuat dan tempat yang teguh ada pada Tuhan Allah sendiri. Kita juga bisa melihat dari Perjanjian Baru. Di sana kita bisa melihat misalnya di surat 1 Korintus pasal yang ke-10. 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-4 misalnya dikatakan, dan mereka semua minum dari minuman rohani yang sama, dikatakan. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari kerabat pelandu, yaitu rusa, kita pun bisa mendapatkan pesan yang sama di dalam Alkitab. Mazmur 18 tadi, ayat 33 dan ayat yang ke-34, di sana dikatakan, Allah, dialah yang mengikat pinggangku dengan keperkasaan dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Ayat ini kurang lebih sama dengan yang sering kita jumpai atau sering kita baca di kitab Habakuk. Habakuk pasal 3 ayat 19, di sana dikatakan bahwa Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Sebagai makhluk yang lemah, saudara-saudara, seberapa jauh sebenarnya kita ini bisa berjalan mengandalkan kekuatan kita sendiri? Seberapa jauh? Cepat atau lambat kita akan menyerah kalah oleh kesulitan-kesulitan hidup yang setiap hari, setiap saat kita hadapi. Kita tidak akan mampu keluar dari beban persoalan jika hanya bergantung kepada kemampuan kita sendiri. Kita harus menyadari betapa terbatasnya hidup kita ini. Ketika kita sendiri mengetahui batas kemampuan kita, di sanalah kita akan sadar bahwa Tuhan siap menjadi jawaban atas segala yang sedang kita alami di dalam hidup. Kita harus naik ke tempat yang lebih tinggi agar bisa selamat. Dan Tuhan
siap memberikan kaki-kaki yang kuat untuk menapak naik ke sana. Tuhan siap membuat kita naik lebih tinggi di atas semua persoalan yang sedang kita hadapi dan keluar menjadi pemenang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berada di tempat tinggi di atas bukit ini menggambarkan sebuah tempat di mana masalah tidak lagi mampu menyulitkan kehidupan kita. Pernah diungkapkan oleh Nabi Yesaya yang mengatakan di tempat tinggi itulah rumah Tuhan akan berdiri tegak. Tak peduli sekencang apapun badai yang mencoba untuk menggoncangnya. Yesaya 2 ayat 2 dan ayat 3. Nanti bisa kita baca masing-masing. Rumah Tuhan yang dikatakan di sini adalah bait Allah. Itu tentu berbicara mengenai diri kita. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus. Bahwa tubuhmu adalah bait Allah. Persekutuanmu adalah bait Allah. Kehidupan kita adalah bait Allah. Jadi apa yang dijanjikan Tuhan sebenarnya merupakan pertolongan yang akan memampukan diri kita untuk meloncat dengan lincah melewati batu-batu persoalan untuk sampai ke atas bukit dan kita berdiri dengan tegak di atasnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, untuk lepas dari persoalan yang kita hadapi, naiklah ke tempat yang lebih tinggi. Dan bangunlah kehidupan kita di atas gunung batu Allah. Gunung batu yang senantiasa melindungi, senantiasa mengasihi kita. Yaitu Allah sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seperti pelandu, kita pun adalah makhluk yang lemah, yang rentan dalam menghadapi bahaya. Setiap saat berbagai hal di dunia ini bisa mengancam kita, bagaikan predator yang siap menerkam dan melumpat kita. Oleh karena itu, marilah kita sebaiknya terus belajar dari kebijaksanaan pelandu yang mau menyadari kelemahan dirinya dan memilih untuk membangun rumah di atas bukit batu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di sana pelandu tahu di mana ia harus berada agar bisa aman. Di mana ia bisa berlindung, itu karena hewan ini sangat menyadari apa yang menjadi keterbatasan. Demikian pula saya dan saudara. Teruslah berlatih kehidupan rohani kita agar semakin meningkat dan terus bertumbuh. Teruslah menapaki kehidupan ini. Teruslah kenali Tuhan lebih jauh lagi. Dan kita akan semakin dekat dengan Dia. Karena Tuhanlah yang menjadi bangunan yang terindah di dalam kehidupan kita. Semakin kita tinggi berada, semakin sulit pula masalah untuk menggoyahkan kita. Karena kita terus berada bersama-sama dengan Tuhan. Di bukit atau gunung batu kita, yaitu Tuhan Allah, kita akan terlindung dari berbagai macam ancaman yang bisa membinasakan kita. Di tempat seperti itulah kita akan mampu mendirikan rumah Tuhan yang kokoh, tahan terhadap goncangan apapun.
hanya di sanalah kemudian kita akan mampu berkata seperti apa yang diungkapkan oleh Habakuk pasal 3 ayat 17 dan 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang makanan kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi di dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorai di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bersama saat ini kita diajak untuk menyadari betapa lemahnya kehidupan kita, sama seperti pelandu. Kelemahan kita membuat kita seringkali jatuh di dalam dosa. Saat ini Tuhan berkenan mengingatkan dan memanggil kepada kita sekalian untuk kita mau menyadari kelemahan dan dosa kita. Seraya kita memohon pengampunan dari Tuhan. Seraya kita terus berusaha melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Karena itu andalkanlah Tuhan dan bangunlah pondasi yang kokoh kehidupan kita yang terus berakar kepada Dia. Belajarlah dari pelandu yang mengetahui ada perlindungan di bukit batu, yaitu Allah yang kuasa. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan firman Tuhan ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, demikian pula anak-anakku yang terkasih. Sebagaimana telah diwartakan di dalam warta gereja, bahwa kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud. Yang pertama, roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Marilah
kita bersama-sama mempersiapkan diri kita dengan baik, menyambut sakramen perjamuan dengan menguji diri dan bertanya kepada diri kita masing-masing berikut ini. Yang pertama, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita telah berdosa karena kelemahan kita? Yang kedua, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, serta kita bersedia untuk terus mencintai sesama kita? Yang ketiga, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mau belajar untuk setia dan taat kepada firman Tuhan? Dan yang keempat, apakah kita sebagai anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mau bersyukur untuk semua anugerah Tuhan yang telah kita terima? Sebagai hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memberikan kesaksian kepada Tuhan di dalam panggilan Tuhan mengikuti sakramen perjamuan, marilah kita renungkan, marilah kita rasakan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan tadi. Saat teduh sejenak untuk kita merenungkan apa yang menjadi kesanggupan kita masing-masing ikut ambil bagian dalam sakramen perjamuan nanti. Tuhan Allah yang Maha Kasih, berkenanlah Engkau mendengar apa yang menjadi kesaksian jemaat Tuhan di GKJ Temanggung sebelum mengikuti, menerima, merayakan sakramen perjamuan. Dan biarlah kesaksian itu boleh menjadi kekuatan sampai pada saatnya bersama-sama kami merayakan, menerima sakramen perjamuan besok hari Minggu. Tuhan Allah yang Maha Baik, berkenan pula Engkau menyucikan hati dan kehidupan kami, agar kami layak menerima sakramen perjamuan dan sungguh menjadi berkat, menjadi kekuatan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anakku yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita ungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan bersama-sama kita mengaturkan persembahan kita kepada Tuhan. Sambil kita bersama-sama menyanyikan Kidung Jemaat nomor 333, Sayur Kubis Jatuh Harga.
batu harga, pohon tomat kena hama, cengkeh pun tidak berguna, dan jualanku tidak laku. Butir padi tak berisi, sampar ayam pun berjangkit, hewan ternak sudah habis, karena terpaksa aku jual. Namun aku puji Tuhan dan bersorak sukaria, karena Dia pohon selamatku. Kepadanya ku percaya, aku tidak akan jatuh. Tuhanlah kekuatanku. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup persekutuan doa kita pada saat ini di dalam rangka kita menerima pendadaran. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas waktu yang telah Kau sediakan bagi kami untuk bersama-sama bersekutu, bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, dan bersama-sama mempersiapkan hati dan kehidupan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Tuhan Allah yang Maha Kasih, demikian kami juga menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami dengan kami bersama mengaturkan persembahan kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan, sucikanlah agar persembahan ini sungguh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sebentar kami akan mengakhiri persekutuan kami pada malam hari ini. Bersama-sama kami akan melanjutkan apa yang menjadi rancangan kehidupan kami sepanjang malam hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kami. Secara khusus, jikalau kami nanti akan mengistirahatkan tubuh kami, biarlah Tuhan memberkati istirahat kami semalam. Sampai pada waktunya, pagi hari nanti, Tuhan berkenan membangunkan kami dengan kekuatan kesehatan yang baru untuk kami melanjutkan aktivitas kehidupan kami. Tuhan Allah yang Maha Baik, inilah ungkapan syukur dan permohonan kami. Semua kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akhiri bersama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 383, bait yang pertama dan bait yang kedua. Sungguh indah kabar mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hidup
yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Ia cari yang berdosa, cari di kau. Datanglah, rendahkan hati, serahkan dirimu. Dulu kala ia sambut orang bercela, kini kau pun disambut, diampuninya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Tuhan kiranya berkenan memakai sakramen perjamuan yang akan kita terima menjadi sarana untuk memelihara iman kita, sehingga kita senantiasa akan yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kita di dalam Yesus Kristus. Tuhan senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk tetap memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di sorga sebagai wujud kesempurnaan keselamatan kita. Amin.